Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitri Hayutari dengan nomor NIM 4101421187 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana uji coba korelasi parsial dengan menggunakan SPSS. Nah, seperti yang sudah kita lihat, bahwa di sebelah kanan kita sudah terdapat contoh soal uji korelasi parsial. Nah, soal tersebut adalah sebuah penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel lama kerja X1, kemudian motivasi kerja X2, dan produktivitas kerja karyawan adalah Y di sebuah perusahaan X. Data tersebut terdiri dari 7 karyawan, di mana skala pengukuran data untuk masing-masing variabel adalah kontinu atau numerik, serta proses pemilihan sampelnya adalah secara acak. Data terdistribusi sebagai berikut. Di sini ada karyawan yang berjumlah 7 orang, kemudian ada variabel Y, variabel X1, di mana X1-nya adalah lama kerja, kemudian X2-nya adalah motivasi kerja, dan variabel Y-nya adalah produktivitas kerja karyawan. Nah, soalnya adalah hitung korelasi antara lama kerja X1 dan produktivitas karyawan Y apabila variabel motivasi kerja sudah kita kontrol. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan hipotesis T0 merupakan tidak terdapat korelasi atau tidak terdapat hubungan antara lama kinerja X1 dengan produktivitas karyawan atau variabel Y apabila kemudian untuk H1-nya yaitu terdapat korelasi antara lama atau variabel Y apabila variabel motivasi kerja sudah kita kontrol. Nah, kita langsung aja ke hipotesis. Yang pertama kita ke variabel view dulu. Kolom name kita ketikkan X1, kemudian dalam data X1 tidak terdapat angka desimal. X1 tadi adalah variabel lama kerja. Jadi di sini kita labelnya adalah lama kerja. Dan kita isikan kolom kedua dengan X2, desimalnya juga 0. Kemudian kita beri label motivasi kerja. Kemudian kolom ketiga kita produktivitas kerja karyawan. Tidak mengandung desimalnya, kita ubah ke scale semua. Kita mengisikan variabel view. Untuk mengisikan, ini kan udah ada X1 dari Excel, kita kopikan ke SPSS. Untuk X1, dan ini untuk data dari Y. Sebelum kita menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, karena di dalam soal tidak diketahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita harus menguji normalitas terlebih dahulu sebelum kita ke uji parsialnya. Caranya yaitu kita ke menu Analyze, Explore. Nah, di sini kita blok semua. Kemudian kita pindahkan ke kolom Dependent List. Kemudian kita ke Plot, di Plot with Test. Kemudian Continue. Kemudian kita klik OK.
Oke, kita tunggu sebentar untuk output uji normalitasnya. Kita ke bawah aja langsung. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai soal adalah terdistribusi. Lihat di bagian tabel dari soal itu kurang dari 50. Jadi untuk data yang kurang dari 50 akan lebih tepat menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat lama kerjanya signifikannya itu 0,948, kemudian motivasi kerjanya 0,482, kemudian produktivitas kerja karyawannya 0,954. Nah, di sini berarti terdistribusi normal. Nah, kemudian kita bisa simpan dulu. Karena data tersebut uji korelasi parsial. Caranya yaitu ke korelat, kemudian kita pilih parsial. Nah, di sini karena variabel ini ke dalam controlling force untuk motivasi kerjanya. Kemudian untuk lama kerja, kita masuk ke produktivitas kerjanya, kita juga masukkan ke kolom variabel. Kemudian kita pilih option, kita beri centang semua untuk means and standard deviation. Kemudian kita beri centang juga untuk zero order correlation. Kemudian untuk kolom missing value, kita pilih case period. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Korelasinya, nah di sini tuh tabel yang pertama itu ada non, itu tabel korelasi yang belum mendapatkan variabel kontrol dari motivasi kerja. Kemudian untuk tabel korelasi yang bawah yaitu ketika, nah langkah yang kedua yaitu kita menentukan di mana adalah H0 di uji korelasinya kurang dari 0,05. Akan SPSS, jadi kita fokus H0 ditolak apabila apabila nilai signifikan, kita lihat di sini kerja nilai signifikan detailnya yaitu 0, produktivitas kerja karyawan yaitu nilai signifikan dari uji produktivitas kerja karyawan apabila kontrol yaitu lima. Nah, karena kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini signifikan detailnya dari lama kerja dengan produktivitas kerja yang dikontrol oleh motif yaitu 0,002 kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dengan atau korelasi antara lama kerja dengan produktivitas yang dikontrol oleh motivasi kerja. Kemudian, jika kita lihat pada kolom korelasi lama kerja, nilai signifikan, maksudnya nilai korelasi yaitu 0,968, maka aktif dan sangat kuat, di mana semakin tinggi motivasi kerja, maka akan semakin lama kerja dan produktivitas kerja karyawan pun juga akan meningkat. Tutorial bagaimana cara menguji korelasi salah kata maupun saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.